ya. Jadi hal-hal yang bikin kamu apa ya, kalau ke tempat ini kayak harus baca-baca deh, harus punya pegangan gitu sih. Enggak sih, itu aku enggak segitunya. Kalau itu aku nggak kepikiran sih, aku cuma masuk ruangan yang cicik-cicik kalau misalnya oh enak nih atmosfernya ya udah, kalau enggak Se-ekstrim apa mungkin yang pernah kamu rasain? Selain yang tadi mungkin. selain yang tadi itu aku pernah dulu sebelum di rumah aku dulu itu kan ada anjing aku tuh selalu tidur di kamar sama aku gitu. Nah dia tuh pernah jam 2 atau jam 3 pagi tiba-tiba gonggongin lemari baju aku. Digonggongin kan, so kayak lu kenapa Mas? Digonggongin gitu, aku udah mulai takut nih. Oke, aku kamar mandi dulu, pas aku balik dia gonggongnya lebih kencang lagi, terus aku sampai gemeteran dia. Oke, ya tenang ya, padahal aku juga takut. Itu lumayan deg-degan banget sih, terus setelah itu masuk tidur lagi. Selama syuting pernah ngalamin pengalaman horor nggak? Selama syuting sih aku, kalau aku pribadi sih enggak. Tapi kemarin tuh namanya sempet ada, karena di trailer tuh ada tuh adegan yang aku lihat ke kaca kan, cermin gitu. Nah, waktu itu pas lagi take scene itu, tiba-tiba itu Mas Ulunya, direktur kita itu bilang kan itu ada orang tuh kayaknya di belakang situ. Terus pas kita lihat nggak ada orang. Terus ternyata itu ada wujud itu yang muncul di samping aku di cerminnya. Terus sempat kapan BTS-nya ada sih sebenarnya. Terus aku lihat kayak Tapi kan orang mikirnya kamu mungkin bule, orang skeptis dan hal-hal seperti itu. Kamu percaya banget dan kayaknya aku sih percaya nggak percaya sih. Karena nggak pernah yang bener-bener kayak plop di depan aku langsung. atau kita sih mungkin dulu ya mungkin orang nggak tahu siapa, sekarang udah jadi pemeran utama. Mungkin sekarang udah tahu seorang itu pernah ketika ada titik ini gitu. Untuk ada di sini sekarang, aku nggak sih, jujur enggak. Aku nggak kepikiran sih, tapi aku bersyukur aku bisa ada di titik ini sekarang sejak aku masuk ke terkait 7 tahun yang lalu sih. Dulu aku bersyukur dan ya aku tetap belajar terus sih di setiap project yang aku lakuin. Every day, every month, every year aku selalu belajar untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan. Ya mungkin kayaknya kamu semakin sibuk ya, mungkin ada syuting sinetron terus juga mungkin gimana sih untuk mengatur kesempatan kamu Gini, kalau misalnya kita syuting kan pasti ada momen-momen dimana kita syutingnya sampai subuh, tergantung bisa apa namanya, kadang kita ada libur, kadang enggak, kadang syutingnya waktunya juga nggak beraturan. Ya lebih jangan telat makan aja sih, nggak makan kameranya yang mana? Tadi ternyata kayak gitu. Gimana caranya kita jaga kesehatan, kita minum vitamin terus of course, terus kita nggak boleh telat makan juga, kalau bisa di sela-sela syuting tidur gitu, kurang lebih itu sih. Tapi kamu yang gimana Kak Haiko berani ngambil karakter di film itu apa? Emang relate kah karakternya sama kehidupan Kak? Enggak sih, jomplang banget sih sebenarnya kehidupan aku aslinya. Yang bikin aku mau ambil project ini adalah karena gini, ini project pertama aku yang aku ngerasa karakter aku paling challenging dari semua. Ini karakter yang paling challenging yang pernah aku mainkan. Dengan berbagai masalah yang dialami oleh karakternya yang sangat kompleks dengan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini. Jadi menurut aku ini karakter agak stres ya, dari awal sampai akhir film itu kerjanya nangis, teriak, kayak agak gila terus di satu film. Dan aku ngerasa awalnya aku agak pesimis, aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa ngelakuin ini karena ini susah banget nih, pasti gimana caranya, aku takut aku nggak bisa mendeliver karakternya dengan baik gitu. Tapi in the end aku ngerasa aku belum pernah nyoba karakter kayak gini, I should try untuk melihat kalau misalnya aku mampu atau enggak, apakah aku enjoy atau enggak gitu. Dan ternyata it was very challenging, aku nggak bilang gampang, itu lumayan sulit memerankan peran ini, tapi I really love it, I enjoy it. Tapi kamu maksudnya pilih nggak sih untuk project ini horor terus kayak sinetron sekarang romance gitu kayak Kalau sekarang sih aku nggak terlalu milih sih, tapi aku juga lihat kalau misalnya ceritanya bagus apa. Dan sejauh ini sih aku suka sih dengan cerita-cerita dari project-project yang udah kita lakukan. tapi mungkin lebih enjoy yang gitu. Horor. Tapi main sih genre apa sih mungkin yang pengen kamu coba mainkan, kayak action dan segala macam, banyak banget. Target itu akan kamu coba tuh seperti apa? Ada yang Aku sih pengen coba action
film action itu aku coba. Eko tadi Belum. Eko tadi main tenisnya jago, latihannya berapa lama? Berapa lama? Iya. Nah, untuk latihan tenisnya tuh waktu itu kita dapat waktu seminggu dan itu lumayan sulit sih karena tenis kan ternyata itu bukan sport yang mudah ya, itu sangat sulit karena dia ada tekniknya sangat complicated, sangat kompleks juga segala macam. Tapi ya kita dapat waktu latihan 1 minggu selama syuting juga. Kalau misalnya ada kita harus take adegan main tenis itu pasti ada latihan-latihannya dulu sebelumnya. Pertama kali main tenis. Pertama kali. Eko di sini ada adegan kamu cuma ya nah itu beberapa sih aku mungkin harus ada yang berbeda atau mungkin aku dan rasanya Kalau misalnya untuk adegan kayak gitu kan ya kita perlu banyak ngobrol-ngobrol dulu ya gimana caranya kita nyamannya di mana, kita nggak nyamannya di mana untuk adegan seperti itu. Tapi ya sejauh ini aku juga sama Kevin kita ngobrol, oke, kalau aku tuh kurang suka kayak gini, dia kayak gini, boundariesnya ini, oke, kita saling menghargai. Beberapa pertanyaan terakhir ya teman-teman, habis itu boleh promo. Terima kasih. gimana rasanya bisa bermain dengan teman-teman yang seumuran bisa dibilang kan teman seumuran Seru sih kalau misalnya sama teman-teman seumuran kan kita juga banyak apa ya, kalau misalnya kita lagi capek syuting segala macam kita bisa bercanda bareng, ngobrol-ngobrol, kita nyambung juga, jadi ya seru. Oke, terima kasih. Eko. Promo terakhir.